and Inspiration. Selamat siang, smart listener dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Edi Ardian, siang hari ini tiba-tiba hadir. Enggak juga sih, enggak tiba-tiba hadir lah. Sebenarnya kita jadwalkan di jam 2 siang hari untuk bisa berdialog, bertemu, bertatap muka, dan ngobrol-ngobrol ringan bersama Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Insinyur Haji Hamdam ya. Namun karena kesibukan yang luar biasa untuk di hari ini, dan kita coba luangkan waktu di antara kesibukan beliau untuk bisa bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Di siang hari ini Pak Bupati sudah berkenan hadir dan saat ini kami Smart FM live siaran langsung dari ruang kerja beliau ya yang berada di Penajam Pasir Utara. Sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan yang baik, tapi hari ini Smart FM bisa berada di ruangan ini. Dan tentunya terima kasih Pak Hamdam sudah memberikan ruang dan waktu untuk bisa menyiarkan secara langsung begitu ya kegiatan kita hari ini. Dan Smart Listener memang topik hari ini topik yang sangat menggelitik dan tentunya Anda siapapun apakah Anda adalah warga PPU atau Anda adalah bukan warga PPU, silahkan saja kita bisa berdiskusi di sini. Karena topiknya juga topik yang sangat menggelitik ya dan hangat untuk kita perbincangkan. Ya, dan Smart Listener topik yang akan kami hantarkan adalah tetap bersama untuk mewujudkan Penajam Pasir Utara sebagai etalase ibu kota negara kita yang baru ya. Baik, dan Smart Listener kurang lebih sekitar 45 menit ke depan kita akan diskusi di sini dan silakan Anda bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di YouTube ya. Jadi saat ini kami mengudara di kanal terestrial 97.8 FM, kanal digital melalui web streaming www.radiosmartfm.com dan juga kanal visual kami di YouTube @smartfm Balikpapan ya. Pak Bupati gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Tetap semangat ya. Semangat terus. Ini agendanya luar biasa pada dalam menyongsong IKN harus semangat. Kuncinya apa Pak? Tetap bisa semangat itu. Ya itu karena kita mensyukuri ya. Mensyukuri. Ini adalah berkah dari Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa syukur itulah sepertinya kita ini tidak pernah kehabisan tenaga. Ya, alhamdulillah. Selalu kelebihan. Ya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya semuanya berjalan dengan baik. Ya, walaupun memang ya kita mohon maaf hampir seluruh janji-janji pertemuan dengan mitra atau dengan teman-teman itu selalu saja ada yang tidak tepat. Ini karena memang kadang-kadang 24 jam itu kurang ya Pak? Iya, perasaan saya begitu. Oke, baik. Ya. Nah ini kenapa kami juga menghadirkan perbincangan ini karena tetap tentunya kita ingin memberikan suasana yang istilahnya tenang lah begitu ya Pak ya. Apalagi Pak Hamdam juga masa bakti akan segera berakhir gitu kan di bulan September Insya Allah ya. Insya Allah. Di bulan September. Nah, artinya gerbong pembangunan, lokomotif pembangunan di Penajam kan harus tetap berlanjut. Jadi kita harus tetap bersama nih gitu ya. Seluruh masyarakat, elemen masyarakat di Penajam Pasir Utara harus tetap bergandengan tangan, berangkulan, bermesra-mesraan gitu ya untuk tetap bagaimana lokomotif pembangunan kita ini bisa berlanjut dan terus berlanjut karena Pak Hamdam dalam beberapa kesempatan terakhir yang saya tahu beliau ketika ulang tahun PPU yang ke-21 ya Pak ya. Pak Hamdam menekankan bahwa PPU itu bukan tidak hanya sebagai penyangga, tapi sebagai etalase atau serambi. Ya. Nah ini kenapa Bapak begitu menekankan kalimat ini? Ya, jadi ada semangat sebenarnya yang sama ya. Nah ini harus kita jadikan sesuatu yang mengikat kita secara emosional, secara mental untuk mempersatukan kekuatan yang ada di Penajam Pasir Utara dalam rangka mempersiapkan diri dan menyambut ibu kota negara ini. Karena kami yakin bahwa pemerintah pusat tentu pasti fokus memikirkan IKN-nya kan. Sementara di sampingnya ini kan ada kabupaten Penajam Pasir Utara. Maka kita pilihlah serambi itu sebagai penyemangat, pengikat sekaligus juga sebenarnya untuk dalam rangka mensosialisasikan atau mempublikasikan bahwa
masyarakat Penajam Pasir Utara itu tidak sekedar ingin menjadi mitra, apalagi penyangganya, tapi kita ingin menjadi bagian yang satu kesatuan dengan IKN. Jadi kalau IKN maju, Penajam Pusara juga harus minimal mengikutinya, bersama-sama bergerak ke atas. Jangan IKN naik melaju, Penajam Pasir Utara tetap berada pada posisi jomplang gitu ya Pak ya, stagnan. Nah ini yang maksud kita untuk mengajak seluruh yang terkait langsung dengan Penajam Pasir Utara, baik masyarakat, pemerintah, daerah, dan tentunya pemerintah pusat. Baik, ini berarti kan sebuah cita-cita yang mulia. Oh iya, baik. Nah, ini kan tentu diimbangi juga dengan kekuatan dalam tanda kutip nih. Sebenarnya Penajam Pasir Utara punya kekuatan apa nih untuk menjadi serambi IKN ini, Pak? Ya, yang jelas pertama itu semangat kebersamaan, nah itulah pasti dulu ya. Keberagaman. Ya, keberagaman itu pasti. Kita memiliki sumber daya alam yang cukup ya memadai lah. Potensi sumber daya alam kita cukup memadai untuk kita kembangkan ya. Memang harus kami menyadari bahwa ada sedikit persoalan di SDM. Oh ya. Sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Untuk bagaimana supaya dengan SDM yang baik tentunya akan membentuk kerja atau tim kerja yang lebih efektif, lebih solid, lebih kuat tentunya kan. Betul. Sehingga dalam waktu yang bersamaan kita harus melaksanakan program-program yang konkret untuk dalam rangka peningkatan SDM ini. Betul. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tentunya ya. Pasti kita lakukan itu secara bersamaan ya. Berarti sekarang sedang giat nih pemerintah daerah bersama dengan mungkin pihak-pihak terkait untuk melakukan percepatan ya Pak, akselerasi di bidang SDM ya. Iya Mas. Jadi kita juga berterima kasih karena hampir semua kementerian lembaga, pemerintah provinsi juga cukup terlibat memikirkan bagaimana mempersiapkan SDM Penajam Pasir Utara dan mungkin wilayah sekitarnya untuk bisa memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan untuk eksis di IKN ini. Oke, baik. Artinya kita punya keunggulan di bidang SDA ya Pak. Kita menjadi salah satu daerah penghasil lah. Benar. Kemudian di sektor pertanian juga kuat nih PPU ya Pak. Sektor pertanian saat ini yang menjadi andalan apa Pak? Ya tetap kita lumbung pangan Kalimantan Timur kan. Beras pasti kita kalau untuk kebutuhan beras Penajam ya kita surplus lah ya. Tapi secara Kalimantan Timur kan tetap kita masih kekurangan kan beras, tetap harus impor dari Kalsel, dari Sulawesi, dari Jawa. Sehingga perlu ada upaya yang cepat ya untuk mempush atau meningkatkan produktivitas pertanian kita. Betul. Maka tidak ada pilihannya, memang harus teknis dan meningkatkan kemampuan SDM-nya petani itu nggak bisa, tidak ada jalan. Itu yang harus kita lakukan, Mas. Betul ya. Nah ini kan sekarang ada kecenderungan petani bergeser menjadi petani milenial katanya. Iya. Ini Bapak melihat itu nggak sih sebetulnya? Ya justru itu yang kita harapkan. Kita ingin dorong nanti petani ke depannya ini bertani ke depannya bukan sesuatu pilihan yang karena tidak ada lagi kerjaan lain, karena tidak menarik gitu. Betul. Kita pingin ke depan yang jadi petani itu ya petani-petani yang berdasi, anak-anak yang punya pendidikan yang memang memadai, karena bertani sudah memberikan nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat. Iya. Kan intinya sebenarnya bagaimana kita ini survive untuk bisa meningkatkan perekonomian kita tuh. Kan itu tujuan. Tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus jadi macam-macam. Ya kan? Jadi petani pun juga profesi yang menarik gitu ya. Kalau tidak ada petani kita makan apa, Mas? Tidak ada petani kita makan apa? Iya, benar. Oke. Nah, Pak, kan kita di Penajam itu ada program BUMDes kan ya. Nah, itu kan juga saya perhatikan tuh mulai banyak tuh dilakukan diversifikasi. Contohnya pertanian tidak hanya sekedar sawah, tapi di sana juga ada pariwisata. Betul. Nah, itu gimana progresnya, Pak? Saya senang sekali bahwa semangat BUMDes kita ini
itu sangat antusias Pak untuk mengembangkan dirinya. Lagi-lagi kembali ke persoalan SDM. Nah, sehingga memang harus terus kami lakukan pendampingan, pelatihan kepada BUMDes kita ini untuk meningkatkan skillnya, terus meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDesnya sendiri. Dan itu perlu terus didampingi sampai mereka siap betul-betul menjadi pemain di kampungnya sendiri ya, di rumah sendiri. Jadi tuan di kampungnya, di rumahnya sendiri. Karena kan sudah jelas ini peluang di depan mata kita ini Mas. Tawaran-tawaran untuk diberikan kesempatan, karena itu memang juga hak mereka. Jadi semua investasi yang akan masuk ke daerah kita ini harus memberikan porsi untuk bisa bekerja sama dengan BUMDes. Cuma ya kita juga mau bagaimana existing BUMDes kita sekarang ini yang masih dalam tanda petik itu masih perlu kita perjuangkan terus, berdayakan terus. Kita tingkatkan kapasitasnya, ya kapasitas kelembagaannya, kapasitas sumber daya manusianya harus kita tingkatkan terus. Dan pada saatnya nanti mereka siap ya kan sudah bisa kita. Bro, kasih dong BUMDes kita ini kegiatan. Nah, ya 20% lah kamu kasih teman-teman ini kegiatan untuk di KSO-kan gitu kan. Gitu. Kalau sekarang ya malu dong saya menawarkan, nanti mitra kita bilang kesanggupannya apa Pak, kemampuan BUMDes kita apa ya kan, saya nggak enak. Betul. Nah, gitu. Bupatinya udah semangat banget gini. Kalau warganya nggak semangat, Tapi Bapak punya visi misi apa sebetulnya sih Pak, yang untuk ke depan untuk PPU sendiri? Ya, kami ini karena kita sudah melihat bahwa memang letak geografis kita ini di Penajam dengan Andanyika ini memang sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan. Kami ada berencana membangun kota satelit di daerah lintasan tol dari Balikpapan, Bandara Balikpapan. Masuk ke bandara VVIP, VVIP ke IKN. Di sekitar itulah akan kami bangun kota satelit. Insya Allah kita lagi melakukan penyesuaian tata ruang, kemudian kita membuat wilayah pengembangan industri juga itu, kemudian ada satu lagi juga kawasan yang kita sebut kawasan Coastal Road di wilayah pantai sini. Wah, keren banget ya Pak ya. Kebayang nih. Selain itu kami tentu punya harapan besar karena potensi sumber daya alam kita, potensi alam kita yang cukup, sehingga kami tetap fokus pada bagaimana kami akan menjadi pemain utama untuk menyuplai kebutuhan pangannya IKN. Iya. Tapi potong Pak sebentar. Mampu Pak? Ya semampu-mampunya, semampu kita. Tapi yang jelas waktunya deket nih. Nah, apa itu kan sampai, yang penting berjalan terus saja sampai kapan itu jadinya. Tapi harus kita mulai Mas, nggak bisa tidak. Harus kita mulai sekarang dan harus cepat, harus dipercepat. Dengan full speed. Full speed. Karena tidak ketinggalan nanti kan. Nah, maka dari itu saya nih sekarang kemana-mana ya mencoba menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang kami anggap mampu menjadi mitra yang memberikan masukan ke kami untuk tujuan yang kami cita-citakan itu. Termasuk media, teman-teman Smart FM hari ini kan kita harapkan itulah ada umpan-umpan yang bisa disorong ke kita untuk menjadi tambahan referensi bagaimana kedepannya kami ingin membawa kabupaten ini. Siap, oke. Baik, Mas. Tadi Pak Hamdan mengatakan bahwa PPU menjadi lumbung. Ya, kita ingin tentang lumbung pangan. Lumbung pangan ya, terutama di Kalimantan Timur ya Pak ya. Berarti mungkin di atas 50% lah ya. Lihat 50% kemampuan kemampuan petani kita itu mensuplai kebutuhan yang ada di Kalimantan Timur. Apakah seperti itu datanya atau mungkin perlu dibantu? Tidak juga. Yang lumayan itu beras. Kami baru dari komoditas beras. Sebagian hortik ya, sayur-sayuran, lombok, tomat, ubi. Ya itulah seperti itulah sementara. Itu pun juga menurut kita masih paling ya kontribusi kita itu
paling tinggi 20% lah dari Paling tinggi 20%. dari kebutuhan yang ada di Kaltim ini. Artinya sebenarnya lahan kita masih cukup cukup banyak Pak ya untuk bisa masih dikembangkan lagi, sangat. Makanya kami nih sekarang juga lagi menggerakkan ibu-ibu ya melalui KWT untuk memanfaatkan pekarangan. Kan rata-rata masyarakat kita di daerah-daerah pedalaman ini kan punya lahan pekarangan yang luas-luas. Daripada cuma ditumbuhi rumput doang, mending mereka garap. Tanam tomat, tamaan, cabai. Tentu sudah mulai menjamur nih Mas. Ramai nih menggeliat sekarang daerah Sepaku, daerah mana-mana sudah mulai ramai tuh. Karena memang kita support. Karena persoalan mereka itu ada di kemampuan mereka mengolah tanah. Kita belikan alat untuk pengolah tanah seperti kultivator untuk kan ibu-ibu masih bisa mengoperasionalkan itu karena alatnya juga ya tidak terlalu berat, tapi ya cukup membantu ibu-ibu untuk menggemburkan tanah. Oke. Itu lagi marak tuh, lagi ramai sekarang ibu-ibu tuh. Jadi semakin berdaya ya Bang. Ya, insyaallah Mas. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menjadi etalase. Etalase itu kan wajah halaman depan. Artinya kan secara teknologi, kecanggihan, kemandirian dan lain-lain kita ya nggak boleh ketinggalan dong sama yang dalamnya gitu kan. Sejauh mana kemudian pembangunan kita ini bisa diakselerasi Pak untuk menyokong itu? Kan tentu kita harus mulai dengan penyiapan ruang, penyusunan tata ruang yang benar dulu yang baik dulu. Terus kita membuat perencanaan, desain-desain yang tentu harus mengimbangi perencanaan yang ada di ibu kota negara tuh. Betul. Kemudian kami tentu akan mencari mitra-mitra yang memang memiliki kemampuan sesuai yang kita rencanakan itu. Di samping memang mengoptimalkan ya sumber daya atau mitra-mitra yang memang mitra lokal yang memang selama ini sudah mulai berkiprah dan memang sudah memiliki kemampuan walaupun itu masih terbatas kan. Nanti dipadukan lah. Oke. Berarti Bapak sekarang rajin jualan dalam kutip ya? Pokoknya saya ini sekarang jadi marketing. Saya sekarang jadi marketing. CEO. Saya ingin meyakinkan orang supaya bisa turut berkontribusi dalam memikirkan penajam pasir utara. Oke. Ini sesuatu hal yang baik kan Smart Listener bahwa beliau punya cita-cita yang mulia juga, punya keinginan yang besar untuk bagaimana membuat PPU ini betul-betul menjadi maju, modern dan tetap religius ya Pak. Oke, konsep maju, modern itu kalau di benaknya Pak Hamdam seperti apa sih? Ya maju, ya kan saya pikir kita sama paham lah bahwa kita ingin ada sarana dan prasarana seperti yang di kota-kota juga. Kita punya tempat hiburan yang memadai, yang representatif, pusat-pusat perbelanjaan yang representatif, ya lingkungan yang baik. Nah itu kemudian modern tentu ya kota yang kita bangun yang berbasis sama dengan IT. Smart city, ya kurang lebih itu smart city. Waktu itu kan belum ada smart city, belum begitu ramai smart city. Jadi kita pakai modern aja. Kira-kira begitulah. Oke, nah di beberapa pemberitaan lah. Saya kan mengamati dan juga mencari begitu bagaimana keoptimisan Pak Hamdam untuk bisa membuat PPU ini betul-betul maju, modern begitu ya, tapi tetap religius gitu ya. Nah, kemudian kita juga lihat ada keberagaman juga menjadi salah satu kunci bagaimana daerah ini bisa istilahnya bisa lebih cepat dipacu gitu. Nah, mengenai keberagaman, orang bilang diversity katanya. Keberagaman itu di konsep Pak Hamdam sendiri gimana? Ya, kan sudah salah satu kekuatan Kaltim ini kenapa Presiden memilih menjadi ibu kota negara karena kan di sini masyarakatnya heterogen, beragam. Tapi
hampir boleh dikata eh, 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 persoalan-persoalan sosial, gitu. konflik, apalagi konflik terkait SARA, ras dan macam-macamnya itu ya hampir tidak pernah terjadi terlalu besar di Penajam Pasir Utara. Kalau pun ada yang terjadi itu kelompok-kelompok kecil yang tidak melibatkan massa dalam skala besar. Artinya bahwa keberagaman di Penajam Pasir Utara ini sudah dimaknai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang kekuatan yang bisa saling mendukung, saling menguatkan gitu. Karena kita saling memberi kesempatan. Betul. Siapa yang memang memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas, ya kita berikan kesempatannya. Berarti Pak Hamdam sangat open, sangat terbuka sangat. untuk kehadiran saudara-saudara kita yang kita siap, sangat senang lah. Semakin banyak yang datang, ya justru malah bagus ya. Itu semakin bagus. Tamu itu adalah pembawa rezeki, itu pasti. Tamu ada pembawa rezeki. Iya. Ya minimal dia bawa uangnya dibelanjakan di masyarakat. Nah, ada lagi duit beredar di pasar. Ya kan? Iya benar. Nih Pak, saya baca dari saya ambil dari antaranews.com. Ini kepala baru 5 hari yang lalu. Kepala Badan Otorita mengatakan bahwa IKN akan dibentuk menjadi sebuah etalase ragam seni dan budaya bangsa Indonesia. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Ya, saya pikir memang harus itu yang dilakukan oleh otorita. Karena itu ibu kota negara yang mestinya harus membuat etalase yang merepresentasikan keberagaman yang ada di Republik ini. Ya tidak boleh dia mencoba membangun sesuatu hanya satu golongan. Wah, kacau Republik ini dibuatnya nanti ya. Padahal sebetulnya kalau kita kembali ke PPU sendiri sudah menerapkan itu ya Pak. Sudah berjalan gitu ya. Tinggal dipoles-poles lah biar semakin menjadi potensi yang saling menguatkan kan. Nah, ini kan berarti pariwisata juga adalah sektor yang Pak Hamdam sangat perhatikan ya. Oke, seberapa jauh kemudian pariwisata ini akan mampu menopang ekonomi kita? Ya, pariwisata ini memang harus kita akui lah ya bahwa potensi pariwisata kita ini memang ya palinglah skala domestik ya. Maka ya rencana kebijakan kita untuk pengembangan pariwisata juga kita pada koridor itu kita membuat perencanaannya. Nah, tapi potensi itu juga kita cukup lumayan banyak ya, lumayan banyak. Cuma sayangnya sekarang ini banyak spot-spot pariwisata yang bisa dikemas jadi tujuan destinasi para wisatawan sekarang sudah menjadi milik pribadi-pribadi sehingga untuk pengembangannya itu perlu investasi besar, karena terkait dengan penguasaan area lahan itu kan kalau pemerintah yang membangun ya pasti investasinya gede itu. Betul. Harus membebaskan lahan. Maka kita sebenarnya lagi pelan-pelan mengidentifikasi siapa sih yang menguasai areal yang ini segini di sini. Kita minta mereka mencoba membuat program. Kita dorong mereka untuk melakukan pengembangan di situ. Ya alhamdulillah ada beberapa 1-2 yang sudah mulai mengurus perizinan untuk membangun kawasan-kawasan wisata seperti Pantai Amal dan lain-lainnya. Ada beberapa Mas sudah mencoba melakukan ngurus perizinannya. Betul. Artinya pariwisata memang menjadi salah satu prioritas juga ya, Pak, bagi ya kedepannya lah ya. Oke. Pak, kita jeda sebentar ya Pak. Smart Listener jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kami masih punya satu sesi lagi untuk bisa bersama dengan Pak Hamdam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Oke, Smart Listener, kita kembali di Smart Radio Talk kita bersama dengan Pak Bupati, ada Bapak Insinyur Haji Hamdam, Bupati Penajam Pasir Utara, saya Edi Ardian. Waktu kita memang tidak banyak, tapi mudah-mudahan apa yang kita sajikan di siang hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Smart Listener semuanya ya. Tidak hanya yang ada di PPU, di Balikpapan, bahkan di seluruh dunia. Karena dengan digitalisasi kan sekarang kita udah bisa menjangkau lebih luas lagi kan Pak ya. Oke, bagaimana kemudian Penajam Pasir Utara
harus menjadi etalase begitu, tidak lagi sebagai penyangga. Karena Ya. kalau penyangga kan kesannya Capek deh. capek, capek deh gitu. Jadi penyangga capek deh. Betul, kalau sebagai etalase kan berarti kita Kita ikut bagian dong. bagian dari Iya, iya. situ gitu. Nah, memang di sini ada tantangan-tantangannya ya Ya, Pak ya. betul. Mulai dari SDM tadi Pak Oke. Hamdan mengatakan adalah tantangan tersendiri nih yang harus kita pecahkan. Ya. Tapi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati beserta jajaran ini berusaha semaksimal mungkin Pak ya, Ya. melakukan akselerasi pembangunan di bidang SDM. Ya. Bagaimana kemudian dengan apa ya Pak? Ini kan kemarin kan masih agak ramai tuh tentang apa namanya ketimpangan nih antara tenaga kerja luar dengan tenaga kerja lokal. Ini masih sepertinya kita masih menjumpai lah kondisi yang seperti itu. Bagaimana Bapak menyikapi? Ya, sesungguhnya itu juga ada tidak benarnya sama sekali. Ada juga benarnya dan tidak benarnya juga. Karena sebenarnya bagi warga Penajam Pasir Utara sebagiannya itu tenaga kerja non skill itu sebenarnya banyak yang memilih untuk tidak bekerja di dalam karena mereka diberikan gaji yang lebih sedikit dari pendapatan mereka sehari-hari sebagai pekerja-pekerja lepasan. Jadi ngapain gitu? Ngapain sih orang kita ini mau kerja mau dapat penghasilan yang lebih banyak dari itu. Harusnya lebih besar gitu kan. Tapi kita pun juga tidak bisa protes karena memang kan standarnya begitu. Standar itu kan namanya standar. Nggak bisa kita maunya masyarakat minta gini langsung kita ikuti itu tidak kan? Betul, ada aturan-aturan. Iya, ada pekerjaan itu ada harga satuannya. Ya kalau dilewati rugilah bisa tidak jadi kerjaan itu kan? Iya, betul. Namun beberapa pekerja-pekerja yang semi skill itu yang memang diposisikan pada posisi manajemen apa segala macam itu kan masih ada yang tertarik. Namun pada level-level itu persoalan yang ditemui itu adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa. Ini lagi persoalan bagi SDM kita. Gitu seperti itu ya. Jadi tantangannya memang ini tidak hanya Pak Bupati aja, semuanya bergerak ini ya Pak ya. Iya. Harus bekerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Oke, nah tadi Pak Hamdam sempat menyebut sebuah istilah begitu ya bahwa kita kita harus siap, kita harus jangan lagi capek deh istilah beliau capek deh kalau hanya jadi penyangga gitu kan. Seberapa kuat kemudian menyangga kalau kita analogikan begitu. Oke, nah dan juga Bapak Hamdan mengatakan lagi getol nih mengajak mitra-mitra untuk bisa main ke PPU gitu. Nah, apakah Bapak memberikan misalnya bahasa di marketing itu kan ada istilah apa namanya? Teks gitu atau kemudahan-kemudahan atau bahkan mungkin ada produk hukum yang memberikan kenyamanan buat mereka. Ya, itu pasti Mas. Jadi para investasi ini kan salah satu pertimbangan utama mereka itu kepastian hukum dulu kan. Maka pemerintah daerah harus mempersiapkan semua itu. Kita harus mempersiapkan semua perangkat hukum yang menjadi aspek legal untuk orang berinvestasi kan, itu pasti kita siapin. Nah, kemudian kan tentu proses yang memang kadang-kadang masih proses pelayanan yang sekarang ini kita belum bisa memberikan standar pelayanan minimal, misalnya urus perizinan sekian hari. Kita ini masih ada kendala masih proses transisi, masih transformasi dari gaya lama ke digitalisasi. Nah ini yang semuanya melalui proses berproses tapi ya kan harus kita mulai betul. Harus kita menyesuaikan, tidak bisa kita tidak menyesuaikan. Orang sekarang ya semua dibangun by system. Betul. Ya. Karena memang kalau kita memahami sesungguhnya itu sebenarnya mempermudah pekerjaan kita, mempermudah. Lebih menjamin aspek akuntabilitasnya, transparansinya pasti, kecepatannya pasti. Nah, itu Mas. Jadi masih bertransformasi. Begitu ya. Tapi
Saya yakin ini akselerasi ini kan bisa dipercepat kan Ya, Pak ya, nggak mudah-mudahan harus, Mas. apalagi sudah dicanangkan dan beliau sudah sangat apa sih, kenceng nih ngomong nih, jangan Iya, jangan capek lah kalau jadi iya, penyangga, ayo kita kita nih harus jadi etalase. iya Mau Mas. sampai kapan kalau nyangga Iya, terus gitu betul, ya. betul, betul, ya. Oke, jadi beberapa sektor saat ini menjadi perhatian beliau, ya Hmm, setidaknya memang di saat yang baik ini, ayo kita tetap bersama ya, ya, meskipun nah, apa namanya, setelah ini kan memang pejabat PJ ya Pak ya, akan dilanjutkan oleh PJ ya, ya, pejabat apa, ya, sementara lah ya, pejabat bupati. pejabat bupati lah yang Hmm. akan melanjutkan estafet kepemimpinan sampai 2024 Ya, mendatang ya Pak ya. ya kemungkinannya sampai awal 2025. Kemungkinannya malah. Ya, karena kan ada proses pemilu kan, Oh tapi betul, pilkada iya, iya. dulu. Dan ini nggak boleh, kita harus tetap bersama Ya, bagaimana mewujudkan PPU sebagai etalase ibu kota kota negara. negara Nusantara ya. Baik Pak Hamdam, di 3 menit terakhir barangkali Ya, ada pesan-pesan inspiratif dari Bapak. oh iya, saya berterima kasih kepada Smart FM yang sudah juga berkenan, walaupun memang agenda ini sudah lama kami jadwal bersama, baru Ya. alhamdulillah hari ini bisa punya kesempatan bisa bincang-bincang. Mhm. Kami apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini karena ini tentu juga bagian yang kami harapkan untuk bisa membantu pemerintah Penajam Pasir Utara dan masyarakat Penajam Pasir Utara untuk menggapai cita-citanya. Amin. Keberadaan Smart FM tentu akan turut membantu mensosialisasikan, mempublikasikan Publikasikan. apa-apa yang kami pikirkan dan apa-apa yang telah kami kerjakan dan apa-apa yang akan kami kerjakan ke depannya. Siap. Terima kasih Smart FM dan para pemirsa Smart FM di mana saja berada. Baik. Baik Pak Hamdam, terima kasih banyak waktu Bapak dan pencerahannya yang Mas. saya yakin ini sangat positif bagi semuanya begitu ya. Dan Smart Listener dimanapun Anda berada, apapun yang Anda apa namanya, bisa jadi pendengar kami atau saat ini Anda menonton kami, ini adalah orang-orang yang punya semangat untuk juga bisa membangun PPU. Nah, silahkan datanglah ke Pak Najam. kantornya Pak Hamdam, berdiskusilah gitu ya. Kami mengundang. Ya, diundang nih oleh Pak Bupati ya. Ya. Silahkan karena Penajam Pasir Utara itu memiliki SDA yang sumber daya alam yang sangat memadai begitu ya, dari berbagai macam inilah ya. Kemudian sektor pertaniannya juga saat ini menjadi sektor yang unggulan ya Pak ya. Pariwisatanya pun juga sebetulnya memiliki perkebunan iya juga. Peluang perkebunan iya juga. Kita sampai hari ini masih menjadi perkebunan sawit Pak ya. Ya. Salah satu perkebunan sawit terbesar Pak ya, di Kalimantan Timur ya Pak ya. Betul, belum sektor-sektor lainnya, dan banyak sekali peluang yang bisa dikembangkan dari kota ini karena sekali lagi Penajam Pasir Utara harus menjadi etalase IKN begitu ya. Dari ruang dinas atau ruang kerja Pak Bupati, saya Diardian bersama Pak Hamdam izin pamit. Terima kasih untuk waktu Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, sukses dari Smart FM. Ya. Oke.